Guys, inget nggak sama Gamora? Atau Nebula? Itu tuh dua anak angkat Thanos yang sedari kecil setia banget buat ngedukung kejahatan Thanos. Tapi beberapa kali di sequel film Marvel, mereka kok jadi baik ya? Seperti di Guardians of the Galaxy, di mana Gamora jadi pahlawan kebaikan, atau Nebula jadi penjahat taubat dan ingin ikut menyelamatkan dunia bareng superhero lainnya di Avengers Infinity War. Nah, penjahat aja bisa mendadak baik gitu guys. Gak menutup kemungkinan juga loh yang sedari kecil baik, ending hidupnya malah su'ul khotimah. Naudzubillah min zalik ya guys. So, gimana dong biar kita terus bisa taat alias istiqomah dalam kebaikan sampai mencapai husnul khotimah? Pasti pengen dong ya ending hidup ini indah. Nah, pas banget nih. Alhamdulillahnya sekarang kita diberikan nikmat besar oleh Allah untuk bisa bertemu dan beribadah di bulan Ramadan tahun ini, dimana bulan ini tuh bener-bener bulan yang dinanti oleh para pemburu surga. Gimana enggak? Allah kasih banyak banget obral pahala dan ampunannya yang akhirnya bikin semua orang bersemangat fastabiqul khairat, semangat beribadah, bertaubat, menjemput hidayah, dan terus berhijrah. Yang biasanya baca Quran jarang-jarang, pas Ramadan mendadak bisa baca 1 juz sehari semalam. Yang biasanya nggak kerudungan, tiba-tiba jadi cantik banget dengan kerudungnya yang menutupi dada. Tapi, apa cukup ya disebut istiqomah kalau taatnya cuma pas Ramadan aja? Nah, ini dia nih PR buat kita semua. Jangan sampai dong ketika Ramadannya udah berlalu, taatnya juga ikutan berlalu. Ibadahnya jadi kendor lagi, gak sekenceng pas bulan suci ini. Hijab yang udah syar'i, jadi balik modis lagi. Pacaran yang sempat dipending pas Ramadan, malah dilanjutin lagi. Bukan ke jenjang pernikahan, malah terusin pacaran yang lebih mendalam. Astagfirullah, sayang banget kan? Emangnya Allah cuma ada pas Ramadan aja? Kan enggak ya guys, kenapa pula taatnya cuma pas Ramadan aja? Nah, hati-hati ya guys, kita harus keep on istiqomah dalam beribadah maupun berbuat baik di 11 bulan berikutnya. Kenapa? Karena bukti keberhasilan puasa Ramadan kita, ya ketika kita dapetin gelar takwa. Takwa itu kan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Gak cuman pas Ramadan aja, gak sekedar taat cuman pas kita lagi ada di masjid aja. Tapi ya, namanya juga manusia, ada kalanya nih iman kita naik turun. Apalagi di tengah lingkungan masyarakat kita yang gak pakai aturan Islam dalam bernegara. Godaannya berat banget sih ya. Makanya Mimin mau kasih tips nih terkait istiqomah buat teman-teman, juga buat ngingetin diri Mimin sendiri tentunya. Pertama, meluruskan niat. Karena dengan niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, kita jadi gak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa menghalangi ketaatan kita pada Allah. Niat juga jadi penentu loh diterimanya atau ternyata nggak diterima amal kita ya guys. Karena kita bakal mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat di dalam hati kita. So, ayo luruskan kembali niat kita hanya untuk Allah semata. Kedua, kita harus meletakkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Meskipun nggak mudah ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering banget nih ngalamin benturan antara kepentingan Allah dan kepentingan makhluknya. Entah itu kepentingan orang tua, guru, teman, kepentingan pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Ketiga, rajin datang ke majelis ilmu. Guys, ibarat baterai yang bisa lowbat dan butuh di-charge supaya full power lagi, iman kita juga sama nih. Butuh banget di-charge dengan hadir di majelis-majelis ilmu supaya tetap terjaga semangatnya dalam ketaatan. Yuk rajin-rajin datang ke berbagai kajian Islam. Yang keempat, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu senjatanya orang yang beriman guys. Jadi gak cukup mengandalkan upaya kita yang terbatas ya. Minta selalu pada Allah untuk mengokohkan hati kita supaya mencintai jalan ketaatan. Bukankah Allah yang maha membolak-balikan hati manusia? Banyak-banyak berdoa kepada Allah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Yang kelima, mempelajari kisah orang-orang solih terdahulu. Nah, kalau rajin baca sirah nabawiyah dan sirah sahabat, dijamin deh iman kita bakalan full power lagi. Bayangin aja, ujian mereka yang gak cuman sekedar hujatan lisan aja,
bahkan sampai nyawa taruhannya, bisa kok mereka tetap istiqomah. Gak peduli harus kehilangan harta, tahta, keluarga, bahkan nyawa. Harusnya kita malu dong ya dengan ujian kita yang biasa aja, kok udah banyak banget ngeluhnya dan pengen nyerah gitu aja. Hello, kita kan mau dapat surga, bukan sekedar dapat piring cantik kan ya. Wajar dong kalau ujiannya berat. Kita harus kuat. Keenam, yang gak kalah penting, yaitu bergaul dengan orang-orang solih. Tingkah laku kita biasanya sangat dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Jadi dengan berkawan dengan orang-orang solih, insya Allah akan bisa saling menjaga dalam kebaikan dan ketaatan. So, kalau kita merasa diri ini butuh support dari teman untuk saling berlomba dalam kebaikan, maka bersahabatlah dengan teman-teman yang solih, supaya kita bisa dirangkul untuk berlarian bersama menuju surga. Terakhir, berdakwah. Nah, karena berat banget guys kalau kita pengen istiqomah tapi lingkungan kita penuh dengan maksiat. Apalagi di sistem sekuler kayak gini. Yang ada kita taat malah dihujat, dicap radikal lah, ekstremis, dan sebutan buruk lainnya. Karenanya penting banget ya dakwah untuk merubah kondisi masyarakat dan negara supaya juga mendukung ketaatan dan menerapkan semua isi Al-Quran. Semoga kita semua tetap istiqomah ya, sampai kaki-kaki kita menjejak syurga. Masya Allah. Tetap stay tune, nanti kita cerita tentang khilafah.